Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. 5 orang preman yang membubarkan acara Forum Tanah Air di Grand Hotel Kemang hari Sabtu 28 September 2024 kemarin ini telah ditangkap. Dari 5 yang telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya itu, 2 diantaranya sudah dijadikan tersangka. Sekarang tentu tinggal lagi pihak Polri mencari siapa dalang di balik yang dilakukan oleh preman-preman ini. Dalangnya ini yang paling perlu dicari agar tidak terulang peristiwa-peristiwa seperti ini kembali di tengah-tengah negara kita adalah negara demokrasi ini. Kalau dalangnya tidak ditemukan, tidak diusut, tidak dibawa ke pengadilan, besar kemungkinan peristiwa-peristiwa seperti ini akan berlanjut terus nanti. Karena kita tahu dalang di balik preman ini besar kemungkinan adalah orang yang anti demokrasi, pihak yang anti demokrasi, kelompok yang anti demokrasi. Sekaitan dengan ini, sahabat BN, saya akan bacakan sebuah berita dari kabarbaru.co. Berita dengan judul Kapolda .2 5 preman yang bubarkan diskusi di Kemang telah ditangkap tertanggal 30 September 2024 hari ini. Kabar Baru Jakarta. Tim gabungan Diskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 5 orang terkait pembubaran paksa acara diskusi di Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Jati Wiyoto Abadi mengatakan, dari 5 orang itu ada 2 yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang diamankan berinisial FEK selaku koordinator lapangan. Kata Brigjen Jati Wiyoto di Polda Metro Jaya Minggu 29 September 2024. Jati mengatakan tersangka lain ialah GW yang diduga melakukan perusakan di lokasi. Sementara 3 orang lainnya yakni JJ, LW, dan MDM masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Dari 5 para pelaku yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman dan tim masih bekerja untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya, ujarnya. Wakapolda menyebut dari hasil pemeriksaan dalam pembubaran paksa acara tersebut, tersangka berdalih diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu tak berizin. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air sekitar 30 orang. Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Paparnya, Jati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap premanisme. Polda Metro Jaya akan menindak tegas para pelaku yang terlibat. Ini adalah sebagai pertanggungjawaban Polda Metro Jaya. Komitmen kami yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin, ujarnya. Kami tidak mentolerir segala bentuk premanisme kemudian aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan dalil apapun, entah itu mau membubarkan, tegasnya. Namun demikian, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menghilangkan segala bentuk pelanggaran kejahatan yang dilakukan kelompok masyarakat seperti yang terjadi kemarin, kata Wakapolda Metro Jaya. Akibat kejadian itu, tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP Junto, pasal 406 KUHP.
Sementara tersangka penganiayaan dijerat dengan pasal 170 KUHP junto pasal 351 KUHP. Sebelumnya diketahui, acara diskusi diaspora dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan di salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September 2004 kemarin. Beberapa tokoh diundang sebagai narasumber, di antaranya pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, Dim Samsudin, Rizal Fadilah, dan Sunarko. Namun, acara diskusi yang berlangsung Sabtu pagi itu berujung ricuh setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop, dan mengancam para peserta yang hadir. Sahabat BN, kita tahu Kapolda Metro Jaya ini sejak awal dia menjabat Kapolda, dia telah fokus kepada anti premanisme di Jakarta. Ketika sekarang ini ada preman yang bergaya begini, tentu saja Polda Metro Jaya tidak akan mentolerir. Sebab apapun alasannya, kalau perilaku premanisme yang dikedepankan itu tidak benar, main hakim sendiri namanya. Andaikan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak yang melakukan acara, bukan preman yang akan mengusutnya, yang akan melakukan tindakan, tetapi pihak keamanan. Sebab yang diatur oleh undang-undang bukan preman, tetapi pihak keamanan, Polri. Jadi sangat tidak masuk akal alasan preman ini melakukan hal itu karena acara ini tidak ada izin. Bukan urusan mereka. Tetapi bisa saja mereka memberikan alasan ini untuk melindungi orang di belakangnya sebagai otak dari apa yang mereka lakukan ini. Karenanya pihak penyidik Polri di Polda Metro Jaya tentu saja akan menggali ini secara mendalam sehingga ditemukan nanti otak atau dalang di balik premanisme ini. Ini yang sangat penting, otak ini. Siapa otaknya? Sebab bagaimanapun, demokrasi tidak akan bisa dihambat oleh preman, oleh apapun juga di Indonesia ini. Negara kita telah menetapkan sebagai negara demokrasi. Bukan negara otoriter, bukan negara diktator, tetapi negara demokrasi. Karena itu, kalau ada yang coba-coba menghambat tumbuh kembangnya demokrasi di negeri ini, dia akan tumbang. Sebab dia akan berhadapan dengan rakyat. Ini contohnya, ketika preman ini mencoba membubarkan acara ini, yang maju ke depan rakyat, di antaranya Jawara Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jawara Betawi dan juga ormas-ormas Islam terkait permasalahan tadi siang tanggal 28 September di Hotel Grand Kemang, di mana ada oknum-oknum preman yang dibayar untuk mengacaukan dan persekusi terhadap tokoh-tokoh kami yang sedang berdiskusi memikirkan bangsa. Untuk itu, kepada para oknum-oknum preman yang tadi memberikan persekusi kepada tokoh-tokoh kami tidak rela dan tidak rela, akan kami cari sampai ujung dunia. Takbir! 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 Nabi. Kita cari. Itu yang mencari mereka. Masih untung pihak Polri di Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan cepat bertindak. Kalau tidak, yang kita takutkan terjadi bentrokan antara ormas Jawara
dengan pihak yang melakukan pembubaran ini. Mereka para preman ini. Sahabat BN, ke depan tentu kita berharap tidak ada lagi penghalang-halangan terhadap siapapun di dalam berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan. Sebab itu diatur oleh undang-undang. Sekali lagi, semoga otak di belakang preman ini secepatnya bisa terungkap dan secepatnya bisa dipublikasikan ke publik oleh pihak Polda Metro Jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.